Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Surya Dharma Riansyah STPMM dengan nomor induk dosen nasional 0915069801. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Manajemen Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Karya Persada Muna. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perilaku Konsumen dengan kode mata kuliah MNJ 305. Mata kuliah Perilaku Konsumen merupakan mata kuliah pada rumpun manajemen pemasaran yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 program studi S1 Manajemen dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah prasyarat untuk pembelajaran mata kuliah ini adalah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasinya dalam penyusunan strategi pemasaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep dan teori dasar perilaku konsumen, proses pengambilan keputusan konsumen, faktor budaya, sosial, psikologis, dan faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk memahami penggunaan penelitian pasar dan analisis data dalam membaca kecenderungan perilaku konsumen secara lebih mendalam, termasuk perkembangan perilaku konsumen dalam konteks global, serta dampak teknologi dan media sosial terhadap konsumen kontemporer. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi seluruh capaian pembelajaran mata kuliah yang telah dirumuskan dalam rancangan pembelajaran semester mata kuliah Perilaku Konsumen. Mata kuliah ini diajarkan untuk mendukung capaian pembelajaran dalam peta kurikulum program studi S1 Manajemen, khususnya pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah Perilaku Konsumen ini terdiri atas 4 CPL, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan etika profesi dalam setiap pekerjaan. Yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan untuk menguasai konsep, teori, metode, dan alat analisis secara komprehensif dalam bidang manajemen. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mahasiswa mampu memecahkan masalah manajerial mulai dari identifikasi masalah, pengembangan alternatif solusi, pemilihan solusi yang terbaik, hingga penyusunan rencana tindakan dengan memanfaatkan pengetahuan di bidang manajemen. Dari CPL 1, 2, 3, dan 4 tersebut kemudian diturunkan dalam 4 CPMK, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika dalam menganalisis strategi pemasaran yang berdampak pada konsumen. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen dengan menggunakan teori-teori perilaku konsumen. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi data perilaku konsumen untuk pengambilan keputusan strategis pemasaran. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi riset perilaku konsumen untuk pengembangan strategi pemasaran. Dari keempat CPMK tersebut, tim menyusun 7 sub CPMK yang dijadikan induk dari setiap topik materi perkuliahan selama 1 semester. Sub CPMK tersebut disusun agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep perilaku konsumen secara teoritis, tetapi juga mampu menganalisis dan mengevaluasi dalam konteks strategi pemasaran. Berikut merupakan 7 materi perkuliahan yang kami ajarkan pada mata kuliah ini. Yang pertama, pengantar perilaku konsumen yang membahas
pengertian, ruang lingkup, dan peran perilaku konsumen dalam strategi pemasaran. Kemudian yang kedua, proses pengambilan keputusan konsumen yang membahas model-model pengambilan keputusan, tahapan proses pembelian, dan situasi pembelian konsumen. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, baik faktor internal seperti motivasi, persepsi, sikap, maupun faktor eksternal seperti budaya, sosial, keluarga, dan kelompok referensi. Yang keempat, segmentasi pasar yang membahas penerapan teknik segmentasi berdasarkan variabel perilaku konsumen dan penentuan target pasar yang efektif. Yang kelima, penelitian pasar yang membahas metodologi penelitian perilaku konsumen, instrumen pengumpulan data, serta validitas dan reliabilitas penelitian. Yang keenam, perilaku konsumen dalam konteks global yang membahas perbedaan perilaku konsumen antar budaya dan strategi pemasaran lintas budaya. Yang ketujuh, dampak teknologi dan media sosial yang membahas pengaruh media sosial, e-commerce, dan strategi pemasaran digital terhadap perilaku konsumen kontemporer. Setelah pelaksanaan beberapa pertemuan awal, pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester sebagai bentuk evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa pada paruh pertama semester. Selanjutnya, perkuliahan dilanjutkan dengan materi penelitian pasar, perilaku konsumen, serta dampak teknologi dan media sosial. Pada pertemuan ke-15 dilakukan review pada presentasi tugas terintegrasi, kemudian ditutup dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang dipadukan dengan pembelajaran aktif atau Student Centered Learning. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi melalui ceramah, interaktif, diskusi, brainstorming, workshop, studi kasus, simulasi, presentasi, dan praktik analisis. Pada aspek interaction, mahasiswa diberi ruang untuk bertanya, berdiskusi, melakukan analisis kasus, menyampaikan pendapat, memberikan umpan balik, dan mempresentasikan hasil tugas. Interaksi ini diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikatif, dan kolaboratif. Pada aspek assessment, evaluasi pembelajaran dilakukan melalui partisipasi diskusi, kuis, ringkasan kasus, analisis studi kasus, laporan observasi, proposal segmentasi, review jurnal, evaluasi instrumen penelitian, presentasi tugas terintegrasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Adapun bobot penilaian untuk mata kuliah ini masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuis interaktif, partisipasi diskusi, dan pemahaman konsep itu sebesar 10%. Yang kedua, penugasan berupa project based learning, case method, analisis studi kasus, observasi perilaku konsumen, review jurnal, proposal segmentasi, dan proposal strategi digital sebesar 50%. Yang ketiga, ujian tengah semester sebesar 20%. Yang keempat, ujian akhir semester sebesar 20%. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah perilaku konsumen. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga perkuliahan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita dan juga bisa mudah dalam proses perkuliahan. Untuk itu doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu pada mata kuliah perilaku konsumen. Pertemuan sebelumnya di minggu pertama dan kedua itu kita sudah membahas mengenai konsep perilaku konsumen. Kemudian di pertemuan kedua kita masuk pada materi ruang lingkup perilaku konsumen. Dan hari ini
Di pertemuan ketiga kita itu kita membahas mengenai model penentuan keputusan konsumen, ya. Jadi lanjut di materi hari ini. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, saya akan memberikan pemantik kepada teman-teman. Jadi apa yang Anda pertimbangkan ketika membeli smartphone atau laptop baru? Jadi yang pertama itu berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memutuskan. Kemudian informasi apa yang Anda cari. Dan yang ketiga, siapa yang mempengaruhi keputusan Anda. Yang keempat, apakah keputusan Anda itu selalu rasional. Jadi saya minta tanggapannya dari teman-teman mahasiswa kaitannya dengan apa yang Anda pertimbangkan ketika membeli smartphone atau laptop baru. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Ya, spesifikasi. Jadi untuk kaitannya dengan berapa lama yang Anda butuhkan untuk memutuskan. Biasanya itu dia harus diskusi dulu sama keluarga. Biasanya juga tanya sama teman-teman, baru bisa mengambil keputusan. Kemudian informasi apa saja yang teman-teman cari kaitannya dengan itu? Ya, tadi ya, seperti tadi spesifikasi, kemudian harga, ya. Kemudian siapa yang mempengaruhi keputusan Anda? Ya. Teman-teman biasanya siapa? Mungkin ada keluarga, terus teman dekat. Nah, biasanya itu keluarga. Biasa kalau kita minta sama orang tua, mau beli HP apa? Jadi kita ditanya. Jadi kadang yang mempengaruhi kita untuk membeli itu kita orang tua kita, ya. Kemudian apakah keputusan Anda selalu rasional? Kaitannya dengan ini, dengan smartphone, ya. Ya sudah pasti rasional, ya. Karena kita ini beri sesuatu yang mahal. Jadi untuk materi kita hari ini, yang itu yang akan kita bahas mengenai bagaimana ya model perilaku konsumen dalam mengambil keputusan. Jadi di saat kita ambil keputusan itu, kita harus pikirkan dulu kira-kira ini seperti apa. Dan itu kan terjadi di keseharian kita, hampir setiap hari kita rasakan. Di materi ini mendukung capaian pembelajaran mata kuliah ini yang KPMK kedua. Jadi mahasiswa mampu menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen menggunakan teori-teori perilaku konsumen. Kemudian sub CPMK yang dicapai, mahasiswa mampu menganalisis model-model pengambilan keputusan konsumen dalam berbagai situasi pemberian. Kemudian indikator ketercapaian. Jadi untuk indikator ketercapaian, jadi mahasiswa mampu membandingkan minimal 3 model pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi tahapan proses pengambilan keputusan konsumen. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan model keputusan pada studi kasus pemberian. Ya, jadi ini materi atau pembahasan yang akan kita gunakan pada hari ini. Kemudian kaitannya dengan model utama pengambilan keputusan. Jadi ada 3 model ya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu model rasional. Jadi karakteristiknya dia model rasional, konsumen berpikir logis, sistematis, dan membandingkan banyak alternatif. Ya, jadi kaitannya seperti yang tadi, membeli HP, membeli laptop, membeli mobil, itu kan dia harus kita pikirkan. Biasa juga kita harus diskusikan dengan orang tua, dengan teman, ya. Kemudian yang kedua model terbatas. Model terbatas ini konsumen mengambil keputusan yang cukup baik karena keterbatasan waktu dan informasi. Biasanya itu kita hari-hari mau beli makan, ya tidak mungkin kita pikir dulu, kita diskusikan dulu. Ya, pasti langsung apa yang kita lihat atau apa yang dekat dengan kita itu yang kita akan beli. Kemudian model emosional atau afektif. Jadi konsumen membeli karena perasaan, tren, gaya hidup, citra diri, atau prestis merek. Ya, biasanya itu ya pakaian-pakaian, baju, pakaian-pakaian fashion. Kalau di kita yaitu kaitannya dengan fashion. Ya, biasanya baju itu ya kita cari yang seperti dipakai sama artis atau tidak yang dipakai sama idola kita. Nah, itu dia kalau model emosional. Jadi kaitannya dengan apa yang kita suka. Ya. Jadi model-model ini ya model-model yang kaitannya erat dengan kita. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita ini ada
semua model ini, 3 model ini. Dan itu tergantung situasi dan kondisi kita, ya. Kemudian berikutnya kaitannya dengan 5 tahapan proses pengambilan keputusan. Di saat kita mengambil keputusan itu ada beberapa tahapan, ya. Jadi yang pertama itu pengenalan masalah. Jadi kita harus tahu kira-kira apa yang betul-betul kita rasakan, apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita atau seperti apa. Jadi konsumen menyadari adanya kesenjangan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. Kemudian kita cari informasi, pencarian informasi. Jadi mengumpulkan data dari berbagai sumber, dari pengalaman pribadi, ceritanya teman, iklan kah, atau ulasan online. Jadi dia setelah kita mengenali masalah, apa masalah yang kita punya, kemudian kita cari informasi untuk membeli produknya. Kemudian setelah itu evaluasi alternatif. Jadi membandingkan berbagai pilihan berdasarkan kriteria tertentu seperti harga, kualitas, fitur, dan reputasi merek. Kemudian setelah itu keputusan pembelian. Jadi memilih satu alternatif dan melakukan transaksi pembelian. Setelah kita lihat mana produk atau barang yang kita inginkan, kita ambil keputusan untuk beli, kemudian kita bayar. Setelah kita beli dan kita bayar, kemudian ada tahapan terakhir, perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian itu dia evaluasi kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk yang mempengaruhi loyalitas dan word of mouth di masa depan. Kalau hari ini yang paling sering itu yang ini, perilaku pasca pembelian. Jadi yang rating itu yang ada di Shopee, di TikTok, itu ini dia namanya perilaku pasca pembelian. Setelah kita beli produknya, tiba di rumah, kita langsung cek kembali produknya kita. Produknya bagus, bintang 5. Itu dia maksudnya. Kalau dulu evaluasi pasca pembelian ini, itu tidak terlalu menjadi hal yang paling utama. Kalau dulu yang paling utama itu ya produknya. Kalau hari ini yang paling penting itu yang ini, konsumen yang memberikan evaluasi kepuasan dan kepuasannya itu baik. Itu dia akan meningkatkan kita punya reputasi. Kemudian pasti orang akan datang lagi untuk membeli produk kita. Ya, kalau hari ini media sosial itu sedikit-sedikit ada lagi review mengenai produk ini itu ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian studi kasus ya. Jadi ada studi kasus mengenai beberapa pembahasan tadi mengenai model dan tahapan pengambilan keputusan. Jadi ini ada studi kasus keluarga A membeli SUV pertama. Jadi profil keluarganya itu, jadi ada pasangan suami istri, anaknya 2, usianya 5 dan 8 tahun. Kemudian budgetnya mereka, uangnya mereka itu 400 sampai 600 juta. Kebutuhannya kendaraan keluarga pertama untuk aktivitas sehari-hari dan traveling. Kemudian konteks keputusan. Jadi konteks keputusan ini selama ini menggunakan transportasi online. Kemudian yang kedua ingin kendaraan yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Yang ketiga itu mempertimbangkan fitur keselamatan modern. Dan yang keempat mencari merek dengan after sale service terpercaya. Ya. Jadi ini profil dari keluarga itu. Teman-teman silakan diskusi dengan teman di sampingnya, ya. Karena ini saya lihat bisa masing-masing berdua, ya. Jadi silakan dianalisis. Jadi yang didiskusikan dan dianalisis itu, jadi bagaimana proses pengambilan keputusan keluarga A, ya. Jadi yang pertama identifikasi model. Jadi yang diidentifikasi itu model yang tadi, model rasional dan terbatas serta model emosional tadi, ya. Kira-kira studi kasus tadi itu model yang mana dia? Kemudian berikan alasannya. Kenapa dikatakan misalkan model terbatas? Kenapa ini dikatakan model terbatas ya? Coba dijawab ya, coba didiskusikan dengan teman kelompok. Kemudian petakan tahapan berdasarkan 5 tahapan yang tadi. Jadi dari pengenalan masalahnya sampai dengan pasca pembelian. 5 menit ya. 5 menit silakan didiskusikan. 5 menit dengan teman sebangku. Kemudian nanti saya tunjuk kelompok mana yang atau tidak mengacungkan tangan, kelompok mana yang ini. Nanti saya tunjuk ya kelompok mana yang ingin mempresentasikan.
Oke, gimana? Sudah siap? Siapa? Jadi kelompok yang pertama, ya silakan. Bisa berdiri jam ini? Ya silakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, terkait masalah ini Pak, yang pertama itu kan identifikasi model. Ketika kita menilai studi kasus tadi terkait pembelian mobil, yang dimana budgetnya sekitar 400 sampai 600, berarti di sini kita harus memilih model yang rasional, karena persoalannya harganya tinggi. Karena ada beberapa masalah juga tadi, yang dimana pasangan suami istri ini sudah ingin beralih yang dari tadinya menggunakan transportasi online yang mereka anggap praktis, namun ketika memiliki 2 anak sekarang mereka anggap sudah tidak praktis lagi. Jadi itu Kaitannya alasannya dengan model rasional ya. kaitannya model rasional tadi. Kemudian kaitannya dengan identifikasi. Terkait identifikasi kan kita ketahui bersama bahwa identifikasi itu ada 5 tahapan, di mana yang pertama itu pengenalan masalah. Seperti yang saya jelaskan tadi terkait model rasional tadi, bahwa yang pertama tadi bahwa pasangan suami istri ini dia ingin membeli mobil tapi dengan budget yang 400 sampai 600 juta dalam konteks untuk kenyamanan anak-anak mereka. Jadi dalam hal ini masalah mereka ini adalah keputusan untuk membeli mobil dengan kenyamanan untuk kedua anak mereka. Yang kedua itu pencarian informasi. Di sini mungkin mereka akan mengumpulkan data mungkin dari pengalaman pelanggan sebelumnya yang membeli mobil yang sama, semisal keluarga atau keluarga mungkin atau teman yang mereka pertanyakan bagaimana ketika kamu membeli mobil ini, apakah mobil ini nyaman untuk anak-anakmu atau tidak. Semisal ketika mereka sudah mendapatkan informasi itu, mungkin ada lagi tambahan lain mungkin dari media online, sosial media iklan dan media sosial. Selanjutnya kan evaluasi alternatif. Ketika dia sudah mengumpulkan data dari teman-teman, media sosial, dan platform media sosial lainnya, mungkin mereka akan bandingkan kira-kira yang mana yang lebih efektif dari segi harga, kualitas, fitur, dan reputasi merek. Dan kaitannya tahapan yang keempat, bagaimana? Keputusan pembelian, di mana mereka memilih satu alternatif untuk memutuskan kira-kira mobil yang cocok dari evaluasi alternatif tadi dan pencarian informasi. Setelah mereka melihat harganya pas, kemudian lagi kualitasnya pas, mereka ambil keputusan. Iya. Beli produknya. Kemudian yang terakhir, Perilaku pasca pembelian. Saya perusahaan menilai pembeli bagaimana kepuasan mereka setelah membeli produk mereka. Apakah puas atau tidak puas? Seperti apa, ya? Ya, oke, terima kasih. Kemudian kaitannya dengan faktor-faktor, ya, faktor-faktor kunci. Faktor kunci mungkin Pak yang mulai dari pencarian informasi sama evaluasi alternatif. Ya. Karena di mana kan mereka di situ harus mencari juga informasi tentang spesifikasi suatu mobil, kan untuk kenyamanan juga dari anak-anaknya mereka ini. Oke, cukup. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, beri aplaus dulu untuk. Kemudian lagi mungkin satu kelompok lagi untuk kayaknya yang bagusnya nih yang dari cewek-cewek juga, satu kelompok yang mana mungkin siapa? Oh ya, silakan Siti. Baik, mungkin dari studi kasus tadi mungkin identifikasi modelnya itu identifikasi model rasional, karena pembelian mobil merupakan pembelian dengan nilai transaksi yang tinggi, yaitu 400 sampai 600 juta, dan mobil ini juga akan digunakan untuk keluarga digunakan dalam jangka panjang, sehingga keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Ya, oke. Kaitannya dengan tahapan. Kemudian Identifikasi dari tahapan pengambilan baik, keputusan. yang pertama itu pengenalan masalahnya. Di sini masalahnya itu karena keluarganya itu membutuhkan kendaraan pribadi, karena selama ini itu mereka menggunakan transportasi umum. Ya. Kemudian karena juga dia itu memiliki 2 anak, sehingga mereka membeli mobil dengan kualitas yang aman dan nyaman. Ya. Kemudian kita dengan pencarian informasi. Baik, kaitannya dengan pencarian informasi yaitu mereka menggunakan media online untuk mencari tahu apa kualitas dan spesifikasi yang akan mereka ketahui. Kemudian mereka juga bisa langsung datang ke dealernya. Kemudian di evaluasi alternatif membandingkan pertama itu harga, kualitas, merek, dan fitur-fiturnya. Kemudian di keputusan pembelian, karena
itu harganya cukup tinggi, jadi mereka sebisa mungkin mengetahui kenyamanan dan keamanan mobil tersebut. Kemudian yang terakhir, berlaku pasca pembelian. Ketika mereka sudah merasakan manfaatnya ataupun merasakan manfaat mobil tersebut, mungkin ada timbal balik atau feedback itu puas atau tidak puas. Jika puas, mereka akan merekomendasikannya kepada teman-teman atau keluarga. Walaupun tidak puas, mungkin mereka akan memberikan rating Ya. dan akan mengganti merek lain dalam mencari mobil. Oke. Baik, mungkin itu saja. Ya, mantap. Beri aplaus ya. Teman sudah paham ya kaitannya dengan model yang sesuai dengan studi kasus ini, yaitu model rasional ya. Jadi karena kaitannya ini membeli produk yang mahal, ya, pasti harus dipikirkan secara rasional. Kemudian kaitannya dengan tahapan, ya saya kira tadi penjelasan dari teman-teman mahasiswa dari berbagai kelompok, ya saya kira sudah luar biasa bagaimana pengenalan masalahnya, ya kaitannya dengan keluarga ini yang membutuhkan mobil baru, ya karena mereka selama ini menggunakan transportasi online, ya. Kemudian kaitannya dengan pasca pembelian, ya biasanya mereka di saat mereka puas dengan produk ini, ya, sudah pasti puas karena ini betul-betul sesuai dengan mereka punya keinginan. Jadi kesimpulan dari perkuliahan kita pada hari ini, jadi yang pertama itu model pengambilan keputusan itu selalu bervariasi tergantung pada jenis pembelian, tingkat keterlibatan, dan kompleksitas produk. Jadi tidak ada satu model yang cocok untuk semua situasi. Jadi kalau situasinya hari-hari, ya berbeda dengan membeli kendaraan tadi. Itu kalau membeli kendaraan kan tidak tiap hari, ya. Jadi dia kalau membeli kendaraan dengan membeli makanan atau minuman itu pasti situasinya berbeda. Jadi model pengambilan keputusannya juga berbeda juga, ya. Jadi dia tergantung dengan situasinya. Kalau situasinya di saat kita banyak uang, ya pasti di saat kita mengambil keputusan, ya itu tidak susah. Ya, jadi seperti itu, tergantung dengan situasinya. Kemudian kaitannya dengan kesimpulan yang kedua, produk dengan nilai transaksi besar seperti kendaraan, properti, pendidikan cenderung menggunakan model rasional, ya, dengan proses pengambilan keputusan yang lebih panjang dan sistematis. Ya, biasanya kalau yang mahal-mahal itu kita harus diskusikan dulu, kita harus bicarakan dulu, kita harus cari tahu dulu dari segala macam informasi, ya, karena kaitannya dengan transaksi yang besar, nilai transaksi yang besar. Kemudian yang ketiga, pemahaman mendalam terhadap proses ini sangat penting untuk pemasar, untuk merancang strategi komunikasi, positioning produk, dan customer journey yang efektif. Jadi di saat pemasar sudah tahu dengan model-model tahapan apa yang sesuai dengan konsumennya, itu akan memudah mereka di saat merancang strategi sesuai dengan model pengambilan keputusan seperti ini. Dan saya rasa teman-teman sudah paham ya kaitannya dengan berbagai model seperti apa, kemudian tahapan pengambilan keputusan juga saya lihat sudah baik ya, sudah. Kemudian ada tugas kaitannya dengan materi kita hari ini. Jadi teman-teman melakukan analisis komparatif. Jadi membandingkan proses pengambilan keputusan untuk pembelian kopi di kafe atau kursi gaming. Ya. Jadi model keputusan yang digunakan, kemudian durasi dan kompleksitas proses, kemudian faktor-faktor yang dipertimbangkan, sumber informasi yang dicari. Ya, jadi untuk deadline-nya itu saya belum pertemuan berikutnya. Ya. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.